Yang akhirnya yang menurut A ini benar, menurut B ini benar, nah akhirnya ujungnya beradu dan argumen, bukan cuma beradu argumen. Kalau cuma sampai ke titik beradu argumen ya nggak apa-apa, tapi ini masalah sampai ke physically. Sampai fisik, jangan sampai ada yang mati malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, mungkin banyak sekali pertanyaan sama teman-teman. Kemana sih Bang Vasco? Udah lama banget gak muncul di YouTube, di Instagram, dan lain-lain. Ya ini menarik ya, jadi gue memang perlu mengklarifikasi. Banyak isu macam-macam lah, katanya gue gini, gue kena ini, macam-macam lah. Poinnya gini teman-teman. Ini simpel aja, kebetulan memang gue lagi banyak kegiatan lain di luar per dunia sosial mediaan ini, yang memang di belakang layar ya, kegiatan gue pribadi. Tapi gue coba akan terus usahakan agar gue terus bisa mengupdate konten, khususnya buat di Macan Idealis. Bagi para teman-teman setianya Macan Idealis, kali ini gue mau ngebahas suatu hal yang mungkin menurut gue ini cukup penting ya, sangat penting bahkan dalam hal permasalahan bangsa kita ini, baik yang ke depan dan mempelajari sisi-sisi yang ke belakangnya gitu loh. Jadi gue melihat setelah lama juga berkontemplasi mengenai kejadian yang akhir-akhir ini sering terjadi di negara kita, di bangsa kita, gue akhirnya bisa merumuskan sebuah mungkin solusi dan kesimpulan dan solusinya ya. Kenapa sih bangsa kita terus-menerus mengalami perpecahan, keributan, dan lain-lain. Jadi kita sama-sama tahu teman-teman, belakangan ini memang udah beberapa tahun terakhir kita sibuk dengan saling serang satu sama lain. Yang mempunyai pemikiran seperti ini menyerang pemikiran A, menyerang pemikiran B. Yang memiliki pandangan A menyerang orang-orang yang mempunyai pandangan yang B. Ya, pada dasarnya akhirnya setelah gue berkontemplasi, intinya memang sifat dasar manusia memang itu ada sisi serang menyerang gitu loh. Nah, gue melihat kegagalan bangsa kita dalam hal yang kita sama-sama saksikan di dunia sosial media saat ini, bahkan di dunia nyata, itu adalah kegagalan bangsa kita menciptakan musuh di luar bangsa kita sendiri. Jadi kita sibuk aja ribut-ribut sesama bangsa kita sendiri. Kita saling caci, saling maki tanpa kita mau mencoba untuk introspeksi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghujat orang, bagaimana kita bisa menghujat orang yang berbeda pandangan sama kita, bagaimana kita bisa menyerang orang yang berbeda juga pandangannya dengan kita. Ini di semua pihak nih ya, maksud gue. Jadi bukan cuma satu sisi aja yang gue coba kritisi. Kita gagal, bangsa kita gagal dalam memilih atau mungkin menciptakan musuh bangsa kita sendiri. Musuh di luar maksudnya ya. Ya seperti kalau kita pelajari dari sejarah ya, pada masa-masa era Bung Karno berhasil menciptakan waktu itu misalnya Malaysia, Ganyang Malaysia. Jadi fokus persatuan kita, fokus dari energi kita, energi seorang manusia yang intinya ingin terus ya quote and quote berperang lah kira-kira ya. Akhirnya energi itu dilampiaskan ke musuh di luar bangsa kita. Nah, apakah kita saat ini, pemerintah Indonesia khususnya juga, apakah kita mampu juga menciptakan musuh di luar bangsa kita sendiri? Jadi biar nggak terus-menerus ini ributnya sesama kita aja gitu loh. Sama musuh teman dijadikan musuh. Aduh, ya itu salah satunya ya. Lalu yang kedua ini nggak kalah penting teman-teman. Ini merupakan kegagalan kita juga berbangsa menciptakan sebuah sistem untuk pemilihan pemimpin di Indonesia. Pola one man one vote ini yang akhirnya dibentuk setelah masa-masa reformasi, ini menurut gua adalah kegagalan kita dalam menjaga persatuan bangsa. Kita sama-sama tahu kan teman-teman. Yang pertama tadi udah jelas, musuh kita di luar bangsa nggak ada, terus diadu dengan pola sistem one man one vote. Akhirnya kayak kemarin deh, gak usah jauh-jauh pas Pilpres 2019. Banyak loh, suami istri aja berantem, bahkan sampai bercerai. Cuma karena beda pilihan. Dan sekarang ini turunannya sampai ke pilkada, sampai ke pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur.
Ini luar biasa banget, dan one man one vote ini benar-benar menghambur-hamburkan dan membuang yang namanya, ya bisa dibilang ngebuang-buang uang lah. Berapa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang calon presiden? Berapa dana? Berapa dana yang dibutuhkan untuk menjadi seorang calon gubernur? Begitupun sampai ke bupati, wali kota, dan sampai kepala desa. Karena gue denger-denger ada juga pemilihan kepala desa aja bisa ngabisin duit sampai 1 miliar juga loh. Ini gimana ceritanya? Gimana bangsa kita mau bener? Gimana kita mau bisa menghilangkan sisi-sisi negatif untuk mengembalikan duit kampanye yang sudah dikeluarkan oleh para kandidat, baik yang menang dan yang kalah? Paham nggak teman-teman? Ini yang coba gue ingin memberikan apa yang ada di kepala gue dalam hal kegagalan kita berbangsa. Apakah ini kesalahannya siapa? Kita nggak perlu salahin itu, tapi kedepannya tuh seperti apa? Bukannya kita mau menyalahkan para aktivis reformasi, aktivis 98, tapi ya mungkin teman-teman paham lah maksud gue. Intinya gini loh, bagaimana seandainya Indonesia tuh betul-betul dikembalikan lagi ke kitohnya, betul-betul menjadi negara yang berdemokrasi Pancasila. Jelas bahwa demokrasi Pancasila itu mengutamakan musyawarah dulu baru voting. Nggak sebanding apabila suara seorang ulama dibandingkan dengan suara seorang santrinya, karena sisi berkhidmatnya aja dalam hal berkebijaksanaan pasti berbeda. Jadi sekarang ya akhirnya orang-orang memilih itu ya mendahulukan populer dulu, baru dia bisa menjadi terpilih. Ya jangan harap bisa dipilih kalau nggak populer, kan gitu aja poinnya. Nah, bicara populer sendiri, ya jadinya banyak lagi akrobat-akrobat yang dilakukan oleh para calon-calon atau kandidat para pemimpin di tiap tingkatannya. Ada yang masuk gorong-gorong, ada yang masuk pasar, seakan-akan itu paling pro terhadap pasar. Ada yang masuk, ada yang masuk ke daerah-daerah terpencil, yang wartawannya udah nunggu duluan di situ. Ya teman-teman mungkin paham ya maksud gue. Jadi poinnya, ini kita jadinya mengutamakan pencitraan dulu dibanding apa yang dimiliki oleh para kandidat, apakah integritasnya, apakah pola kepemimpinannya. Nah, apabila dikembalikan menjadi demokrasi Pancasila yang seutuhnya, gua rasa masalah ini akan sedikit berkurang. Karena orang-orang yang memilih calon pemimpin ke depannya ya betul-betul orang-orang yang mempunyai hikmat dalam kebijaksanaan itu. Ya, keterwakilan konsepnya di setiap negara, di setiap daerah di Indonesia ini ya sudah sebenarnya pada dasarnya sudah punya sistem-sistem itu. Ada di Sumatera Barat ada Nyi Mama dan lain-lain lah ya. Itulah yang gua harap, mungkin nggak sih Indonesia kembali lagi ke demokrasi Pancasila yang seutuhnya. Ya nggak perlu sampai one man one vote, orang mau jadi presiden itu harus ngambil hatinya para satu orang per orang. Jadi ada lagi orang yang tertarik untuk memilih, wah ini presidennya ganteng nih, aku milih yang ganteng aja. Ini kan lucu men. Ini lucu banget, karena pertimbangan kita bukan soal ganteng ataupun nggak ganteng, jelek ataupun nggak jelek, atau misalnya secara fisik gitu ya, atau misalnya masuk gorong-gorong ataupun nggak masuk gorong-gorong, atau misalnya yang kerjanya marah-marah atau yang kerjanya senyum-senyum doang, yang kerjanya marah-marah, tapi ya dua-duanya sama-sama pencitraan jadinya. Walaupun di belakang layar timnya terus bergerak untuk saling menyerang satu sama lain, dan inilah yang menciptakan persatuan di Indonesia ini ya jadi makin bubar jadinya. Ini berbahaya. Mungkin ini bisa, mudah-mudahan video ini dilihat langsung oleh para pemegang kekuasaan. Itulah yang akhirnya juga membuat kebebasan yang berlebihan di Indonesia saat ini, dan ujung-ujungnya pasti memecah belah persatuan. Ya gimana nggak mau memecah belah persatuan di saat misalnya elit sebenarnya secara fair itu sangat cair kok. Ini teman-teman juga perlu memahami ya, misalnya ada perdebatan di TV antara elit ya. Ada perbedaan pandangan antara elit. Setelah TV atau setelah acara debat itu selesai, ya mereka bersahabat-sahabat aja, biasa aja. Tapi cuma memang berbeda pandangan. Inilah yang harus kita jaga, juga harus mencerdaskan para pemilih ataupun rakyat Indonesia. Pada dasarnya cukup sekedar hanya berbeda pandangan, dan kuatkan pandangan tersebut. Kalau memang harus kalian yakinkan pandangan kalian tersebut, itu yang akhirnya diperjuangkan bagaimana agar pandangan tersebut tercipta di negara ini. Salah satunya pandangan gue pribadi adalah nggak penting one man one vote ini, dan ini justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sangat bertentangan. Seperti halnya banyak sekali amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang baru. Ya kembaliin aja deh ke amandemen tersebut ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, misalnya gitu loh. Jadi
nggak terlalu banyak lah kepentingan-kepentingan golongan, bukan golongan ya, kepentingan-kepentingan luar yang akhirnya berkecimpung di negara kita. Ya kalian paham lah berapa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin pada saat kampanye. Untuk mau menjadi calon bupati itu bisa habis puluhan miliar juga loh. Untuk menjadi calon gubernur apalagi buat jadi calon seorang presiden. Ya ujung-ujungnya orang-orang yang punya duit yang bisa menang gitu loh. Atau ya mungkin yang punya bohir yang bisa menang. Jadi jangan harap misalnya kayak seorang orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang hebat dan punya jiwa-jiwa kepemimpinan yang hebat di Indonesia ini tanpa ada uang bisa menjadi seorang presiden, ya nggak usah harap deh. Jadi kalian-kalian yang nggak punya uang miliaran nih jangan berharap bisa jadi calon bupati ataupun calon gubernur, apalagi calon presiden. Udah jangan harap. Ya mungkin kalian bisa dengan kawin dengan para bohir-bohir gitu kan, yang bisa ikut membantu dana kampanye kalian. Ya jadi perjuangannya bukan hanya sekedar gagasan dalam hal kepemimpinan kalian, ujungnya gede-gedean dana juga kampanyenya. Ya fair lah, gue mau mencoba membuka mata kalian. Pada dasarnya ya akhirnya para pemilih di grassroots juga berperang gitu kan, berperang dan saling adu juga. Wah yang ini ngasih segini, yang ini ngasih segini. Udahlah kita sama-sama tahu, kita nggak usah bersembunyi dalam pandangan yang seakan-akan benar menurut versi kita masing-masing gitu loh. Ya itu yang akhirnya yang menurut A ini benar, menurut B ini benar, nah akhirnya ujungnya beradu dan argumen. Bukan cuma beradu argumen, kalau cuma sampai ke titik beradu argumen ya nggak apa-apa, tapi ini masalah sampai ke physically, sampai fisik, jangan sampai ada yang mati malah. Ini yang gua khawatirkan dalam hal berbangsa kita, dan kita tidak pernah selesai dalam hal memperdebatkan ideologi. Pada nyatanya apabila nih, ini kebutuhan kedua sisi ideologi maupun yang ultra kanan ataupun yang ultra kiri, ini saling merawat sesungguhnya kalau kita mau berpandang dari helikopter view-nya ya. Karena tanpa adanya ultra kanan, ultra kiri pun akan lebih kecil. Nah begitupun sebaliknya. Ini terus menjaga pertarungan antara kedua sisi pihak yang sangat ekstrim tersebut, misalnya, yang akhirnya saling membesarkan sama satu sama lain. Ya jangan kita percaya dengan dengan algoritma yang kita baca di sosial media kita, karena algoritma di YouTube, di Instagram, Facebook dan lain-lain itu pada dasarnya ngeliatin ke kita itu yang kita suka aja. Jadi seakan-akan wah ini besar nih ya, wah ini semua rakyat berpandangan begini. Enggak gitu loh sebenarnya. Coba berpandangan lebih luas gitu loh ke atas, karena di sisi mau kanan ataupun kiri, di sini seakan-akan wah ini semua misalnya mencintai pemimpin yang ini. Wah bener ya ternyata, wah ini pemimpin yang gak bener nih. Begini pun sebaliknya. Paham gak kalian maksudnya? Ini sisi algoritma sosial media yang ujungnya sebenarnya menggiring atau mengsuggest para pengguna sosial media untuk membuat seakan-akan dunianya itu aja gitu loh. Itu yang mereka suka. Nah teman-teman harus pahamin secara mendalam banget apa yang tadi gue sampaikan itu. Dan ini yang nggak kalah pentingnya ya, misalnya kayak hilangnya kebanggaan kita terhadap para tokoh-tokoh bangsa. Ini bukan hanya tokoh-tokoh politik ya, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh yang mempunyai pemikiran-pemikiran kritis dan pemikiran-pemikiran yang ya luar biasa di bangsa kita tuh banyak banget loh. Bahkan tokoh-tokoh budaya ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak artis-artis aja misalnya itu kan, banyak sekali yang kita nggak melihat artis-artis lokal kita ya lo artis lokal, ya ini artisnya lebih wah gitu. Padahal sebenarnya penggemarnya lebih banyak artis lokal dibanding artis luar gitu kalau mau dihitung-hitung kan, karena penduduk kita jumlahnya banyak kok gitu loh. Anti terhadap budaya kita sendiri dan juga kegagalan kita dalam membaca dan mempelajari sejarah bangsa Indonesia yang dimana ini kan juga sering gue ungkapkan di beberapa video-video gue sebelumnya. Sejarah itu adalah milik penguasa. Siapa penguasanya? Dia yang bisa men-create atau menulis sejarah itu. Karena sejarah itu pasti berbeda-beda pandangan. Menurut versi A sejarahnya begini, menurut versi B sejarahnya begini. Ya nggak ada yang absolut benar. Ada yang secara de facto, ada yang secara de jure. Ini berbeda-beda, dan sebagai anak muda kita harus lebih cerdas dalam menelaah ataupun menganalisa versi mana yang benar. Ya udahlah, kalian anggapnya benar semua, kita pasti nemuin irisannya ntar di situ tuh. Oke, ini begini, jadi kendalanya, solusinya untuk mengatasi masalah itu adalah apa? Nah, itulah poin-poin yang menurut gue sangat penting bagi bangsa kita.
Karena hal tersebut yang menciptakan kegagalan kita berbangsa dan bernegara. Kegagalan kita untuk menjadi Indonesia negara yang maju. Negara yang maju bukan cuma negara maju di status doang ya. Ya betul-betul maju, ya benar-benar orang yang miskin di Indonesia itu ya berkurang. Bukan cuma di status di global kita menjadi negara maju agar ya sisi ekonominya lebih menguntungkan para negara-negara maju yang lain. Bukan itu maksud gue, tapi betul-betul bisa meningkatkan pendapatan per kapita negara, betul-betul bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan lain-lain teman-teman semua. Nah teman-teman, ini beberapa pandangan gue. Ya mudah-mudahan kalau yang cocok ya silakan, yang nggak cocok sama pandangan gue silakan. Tapi tolonglah udah kita hindarin lagi pertengkaran atau pertikaian antar kita semua, antar bangsa kita ini yang membuat kita semakin merusak, yang membuat semakin merusaknya persatuan bangsa dan nilai luhur Pancasila yang ada yang mengklaim ahli Pancasila, saya paling Pancasila, saya NKRI, Anda bukan NKRI. Lalu bukan NKRI sama-sama punya KTP, lo saling tuduh bukan NKRI, gimana sih? Ada yang bilang, wah inilah, aduh. Udah deh, gue yakin deh, para penonton Pancasila idealis yang smart ini, yang cerdas-cerdas ini, gue yakin memahami apa maksud gue sebenarnya. Gue yakin, mudah-mudahan kalian paham. Kalau setuju, coba lo like video ini yang setuju, tulis komentar kalian kenapa kalian setuju, apa ada dasar kalian setuju, atau mungkin kalian punya landasan lain atau pemikiran lain mengenai analisa kenapa kegagalan bangsa kita. Itu coba kalian tuliskan di bawah. Apa masalah sesungguhnya yang ada selain dari yang gue sebutkan tadi di atas. Teman-teman semua, jangan lupa kalau ini bermanfaat, yuk sebarin, bareng-bareng kita sebarin video ini ke seluruh sosial media kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Gue yakin kalau memang ini didengar oleh penguasa ataupun kita semua lah, nggak harus penguasa ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Karena Amerika aja jadi negara maju nggak sampai 70 tahun jadi negara maju gitu loh. Nah kita udah berapa tahun? Masih udah negara maju belum gitu? Ya udah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.